Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Pak Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Widi? Alhamdulillah baik juga. Di hari ini Pak Said nanti akan melakukan coaching ke Bu Intan kan pastinya. Ya, nanti saya akan menilai apa yang akan disampaikan Pak Said ke Bu Intan, yaitu salah satunya apakah Bapak Said mendengar aktif atau percakapan ke coaching. Selanjutnya, bagaimana Pak Said mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bagaimana Pak Said dalam memberdayakan coaching. Selanjutnya, saya akan mengamati bagaimana nanti Pak Said dalam melakukan coachingnya. Saya juga mohon izin akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Said nanti waktu coaching ke Bu Intan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin disampaikan atau dikembangkan oleh Pak Said ke Bu Intan saat coachingnya? Izin menjawab Pak. Nanti insya Allah yang saya kembangkan, yang pertama yaitu tentang presence, yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif Pak. Oh ya, dua itu saja Pak. Saya mendengarkan aktif Ya. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau yang spesifik saya nanti lebih ke spesifik mendengarkan aktif Pak. Ya, mendengarkan aktif. Yang ketiga, apa indikator ketercapaian Pak Said sesuai kompetensi yang ingin dikembangkan? Kalau indikatornya nanti yaitu ketika nanti siapa tuh Bu Intan saya coaching itu nanti dia nyaman, kemudian terbuka memberi jawaban tanpa terikat, sehingga nanti dia dapatkan hasil yang diinginkan gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan ke Pak Said. Nanti selamat coaching kepada Bu Intan, semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Pak Said. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Said. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya Bu Intan, kemarin kayaknya pernah WA itu mau ngobrol-ngobrol kita kelihatannya Ibu mau apa itu? Mau apa itu? Mau berkomunikasi dengan saya tentang apa Ibu? Iya benar Pak Said, waktu itu saya sedang di masa-masa yang sangat sulit, mau meminta Pak Said untuk pembina saya Pak. Tentang apa itu Bu? Tentang tugas tambahan Pak Said. Kenapa tugas tambahan Bu? Tugas tambahan saya itu secara status itu kalau SK itu 1 Pak. Tetapi kalau di luar SK itu sedikit-sedikit Pak Kepala itu memberikan tugas tambahan yang kadang di luar kemampuan saya. Banyak sekali Pak. Berarti kali ini pembicaraan kita tentang tugas tambahan jenengan yang membebankan itu ya, intinya ya. Pak Said. Kira-kira kenapa kok memberatkan tugas tambahannya Bu? Menurut saya, sudut pandang saya sendiri Pak Said, dimana seharusnya itu kan pembagian tugas itu adil. Padahal tupoksi utama kita sebagai guru itu kan kita mengajar, secara umum mengajar. Kita hadir memberikan pelayanan kepada anak. Ya kalau kesiswaan itu termasuk tugas pelayanan terhadap anak. Tetapi di luar itu semua ada sedikit tugas dari Pak Kepala atau ada tugas dari pusat, kemudian tiba-tiba begitu saja langsung saya atau rekan kami yang mau bekerja langsung diberi aja tugasnya gitu. Tanpa SK Pak. Tanpa SK? Iya betul Pak. Tanpa SK langsung bekerja ya? Benar. Kira-kira Bapak Kepala Sekolah sudah tahu ini permasalahan seperti ini? Sebenarnya beliau tahu Pak, karena saya juga pernah maju mencoba melakukan strategi agar lebih adil dalam pembagian tugas. Tetapi ketika saya datang sendirian itu ternyata jawaban beliau hanya ya tanpa ada rencana tindak lanjutnya Pak, sehingga kan terus berat. Seakan-akan ketika kami yang mau bekerja semakin ditambah pekerjaan, sedangkan yang tidak mau belajar ya tidak diberikan
diberikan percayaan oleh Pak Ketua. Berarti Pak Kepala Sekolah mengetahui. Berarti ada dukungan enggak ini Bapak Kepala Sekolah kepada jenengan itu tentang tugas-tugas tambahan yang banyak gitu? Selama ini belum ada, Pak. Belum ada. Kalau teman-teman sejawat sekantor bagaimana? Ada dukungan? Tidak? Kalau rekan sejawat yang tadi saya sampaikan, yang kami juga sama-sama mendapatkan tugas yang seabrek, itu kami sama-sama bekerja dengan tugas masing-masing yang sama-sama beratnya. Terkadang kami pun secara pribadi iri hati itu pasti ada nih, Pak. Secara kami manusiawi itu iri hatinya ada, tiba-tiba ada yang kok enak sekali, kami capek mengajar, capek mengoreksi, masih ada tugas tambahan, kok masih ada yang bisa bermain HP, Gitu. ada yang pulang duluan, padahal absensinya jam 2 seperti Ya, itu, Pak. ini dari segi teman ya seperti itu Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Bagaimana dengan keluarga Bu? Ada dukungan moral enggak? Kalau- Jenengan ada apa ini tugas-tugas yang tambahan begitu banyak gitu? Kalau dukungan moral, kadang suami mendukung, kadang tidak, Pak, karena posisi saya yang tinggal hanya berdua dengan anak itu kan pasti ketika di luar jam kerja ya inginnya hadir secara penuh untuk anak, Pak. Gitu ya Bu ya. Kemudian kalau sudah tadi walaupun sudah ada dukungan dari suami, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga ya ada dukungan tapi kecil sekali ya, dari rekan juga ya ada cuma kecil. Menurut jenengan kira-kira langkah-langkah apa saja yang untuk bisa jenengan itu menyelesaikan permasalahan jenengan agar yang tugas yang bertumpuk-tumpuk tadi bisa menjadi ringan, bisa terlaksana semua. Ada nggak trik-trik jenengan menurut jenengan yang bisa jenengan lakukan untuk menyelesaikan tugas ini? Kalau menurut saya itu sebaiknya tugas-tugas tambahan itu dilakukan secara tim agar tidak terlalu berat, dan tim ini harusnya dibagi di awal tahun pelajaran atau ketika ada tugas-tugas yang memang dari pusat tiba-tiba kami diberi tugas, yaitu tetap sama diberikan tugas secara adil dengan diberi porsinya. Jadi ada porsi berapa persen. Jadi tugas apapun kalau dilakukan secara tim itu kan akan menjadi lebih ringan. Nah itu saya pernah mengajukan itu menyenggol Pak Kepala, tapi ternyata masih kurang kuat. Nah mungkin ini nanti strategi yang akan saya lakukan, saya bersama teman-teman yang sesama nasib dalam tanda petik itu nanti maju bersama dengan Pak Kepala untuk nyenggol Pak Kepala agar melakukan rapat pembagian tugas sehingga tugasnya akan terbagi secara adil. Yang ini berapa persen, ini porsi berapa persen, sehingga semuanya terbagi secara adil, sama seperti pengawas itu kalau yang satu 8 kali, yang satu juga 8 kali. Berarti menurut jenengan untuk mengurangi atau mensikapi tugas yang bertumpuk-tumpuk tadi, jenengan berinisiatif berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah agar dibuat tim, kemudian juga ada pembagian tugas, kemudian porsinya juga diimbangkan gitu ya, kemudian merekrut dengan teman-teman yang menurut jenengan itu senasib untuk memberikan gabungan suara kepada kepala sekolah nanti biar ada perubahan ya, itu diantara cara trik jenengan untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan ini ya. Nah kalau menurut Bu Intan, kalau di rating di tingkatan ini jenengan sudah melakukan tahap yang keberapa ini, tingkatan keberapa ini? Kalau 1 sampai 10 gitu. 1 sampai 10 saya sudah, kalau saya sendiri melakukan sebenarnya sudah sampai di angka 7 Pak, walaupun masih kurang keberhasilannya. Angka 7. Itu berarti sudah di angka 7, bagus berarti ya. Berarti sudah ada inisiatif tadi, tata caranya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Berarti nah kira-kira ini untuk akhir dari ini ya, jenengan biar menjadi ratingnya jadi naik, kira-kira menjadi rating berapa Bu? Kalau sekarang kan baru 7, targetnya mau berapa? Targetnya saya tidak mulu-mulu Pak, kalau bisa itu 9 sampai 9,5. 9 sampai 9,5, hampir sempurna ya, 10 nanti kan sempurna. Benar, ya. Nah, kira-kira ini mau aksinya itu mau kapan ini? Mau dimulai biar itu tadi yang disampaikan Bu Intan, tugas yang begitu menumpuk-numpuk menjadi ringan ini mau dilaksanakan kapan? Saya punya momen karena ini sudah hampir pergantian semester Pak Syed.
Maka nanti kira-kira kami biasanya ada rapat ketika sebelum pembagian rapor. Maka di situ sekalian saya dan rekan-rekan masuk untuk menyampaikan hal itu agar di semester depan itu sudah ada pembagian tugas yang lebih adil. Oh ya, itu berarti nanti dilaksanakan usulan ini, ide ini akan disampaikan ketika rapat sebelum pembagian raportnya. Betul. Berarti pelaksanaan itu ya, ya semoga bisa sukses untuk menjalankan tugas yang begitu banyak tadi Bu, dan kemudian di semester berikutnya mungkin bisa memanage waktu, kemudian juga bebannya bisa berkurang dan seimbang dengan teman-teman yang lain. Selamat dan semoga bisa terselesaikan dengan baik. Ya, Terima kasih Pak Sair, saya jadi lega ini punya Ya. solusi, punya rekan untuk saling berbagi. Ya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Mungkin ada yang lain bisa disampaikan? Saya rasa cukup. Pak Sair sudah plong, sudah Ya. punya gambaran ini. Iya. Demikian Bu, terima kasih. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Widi. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah selesai coaching ke Bu Intan ya. Ya. Terus bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi Pak Sair? Wah ya agak sebenarnya deg-degan tapi ya senanglah kita disupervisi, mungkin bisa tahu kelemahan kita, kelebihan kita. Menurut Pak Sair bagaimana penilaian performa kompetensi diri sendiri selama coaching tadi? Ya performanya ya insya Allah lumayan lah Pak, ada peningkatan lah daripada sebelum-sebelumnya seperti itu Pak. Terus apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian? Karena sebelum ada supervisi ini saya ketika mengadakan ada permasalahan itu kadang sok jadi bingung, tapi dengan adanya ini saya bisa mengadakan perubahan yang lebih baik gitu Pak. Oh iya. Bolehkah saya menyampaikan hal pengamatan yang saya tadi? Monggo silakan Oh Pak. ya, saya tadi mengamati saat Pak Sair melakukan coaching, yaitu Bapak sudah mampu mendengarkan aktif coaching, bahkan melebihi dari standar yang kita rujuk. Pak Sair pun juga sudah hadir sepenuhnya untuk coaching selama melakukan percakapan. Pak Sair menurut pengamatan saya sudah mengalami peningkatan kompetensi coaching yang lebih dari yang kita harapkan. Hampir seluruh prinsip coaching yang sudah dimiliki Pak Sair itu sudah terpenuhi semuanya. Oke, selanjutnya Pak Sair bisa melanjutkan untuk pengembangannya ya. Iya. Bagaimana pendapat Pak Sair mendengar ini? Wah sebenarnya kok takjub Pak, tapi ya gimana ya, sudah itu penilaian dengan ya saya bersyukur, berarti saya harus memperbaiki diri yang akan datang lebih baik lagi Pak. Ya. Untuk ke depan apa rencana selanjutnya? Untuk ke depan saya akan memperbaiki diri saya, ketika ada permasalahan bisa dilakukan coaching sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Oh ya. Terakhir Pak Sair, apa yang Bapak dapat dari proses rangkaian supervisi ini? Dari rangkaian supervisi ini yang nilai baik yang saya dapatkan, kita menyadari kita harus belajar dan belajar sehingga apapun permasalahan, apapun problema yang ada, kalau kita mau belajar, mau berbenah diri, kemudian menimba ilmu, insya Allah ternyata permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sair. Semoga melalui proses ini menjadi pengalaman berharga untuk kita terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri kita agar lebih baik dan bermanfaat untuk murid, rekan jawat, dan sekolah untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.